Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu lagi malam ini untuk mendengarkan Rema, Renungan Malam. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini atas semua kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah memelihara kami, memberkati hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu yang kami mengerti ini akan membuat kami semakin memahami akan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan malam ini adalah menjadi ciptaan baru. Kita akan baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Konsep ciptaan baru hanya ada di dalam kekristenan. Ciptaan baru atau regenerasi adalah pekerjaan Roh Kudus yang menciptakan atau melahirbarukan kita, yaitu kita yang adalah orang berdosa menjadi ciptaan baru secara rohani. Kapan kita menjadi ciptaan baru? Pada saat kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu memberi diri dibaptis air. Maka saat itu orang itu menjadi ciptaan baru, karena ketika orang itu percaya, maka akan menerima hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan tidak akan dihukum. Yohanes 3 ayat 18. Tuhan Yesus juga berkata bahwa jika manusia tidak dilahirkan baru, maka tidak dapat melihat kerajaan Allah atau tidak masuk kerajaan Allah. Sudah bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Lalu apa implikasi atau makna yang tersirat dari kata ciptaan baru? Yang pertama, ciptaan baru hanya ada di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kita manusia berdosa diciptakan baru. Di luar Kristus tidak ada ciptaan baru. Artinya di luar Kristus tidak ada keselamatan, tidak ada hidup kekal di sorga. Saat kita percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita dan memberi diri dibaptis sebagai tanda ketaatan dan pertobatan kita, maka kita sedang berada di dalam Kristus. Kristus sudah dianugerahkan kepada kita manusia yang berdosa ini. Apakah kita sadar bahwa kita butuh juru selamat? Karena itu kita sangat membutuhkan Yesus juru selamat kita yang menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu kita percaya bahwa hanya di dalam Kristuslah keselamatan itu kita miliki. Yang kedua, ciptaan baru artinya yang lama sudah berlalu. Orang yang sudah di dalam Kristus, maka yang lama seharusnya berlalu atau lenyap. Apa yang dimaksud dengan yang lama dari hidup kita ini? Yang pertama adalah kepercayaan, keyakinan, iman atau agama kita yang lama. Harus kita buang, kita tanggalkan. Kita tidak boleh hari Minggu ke gereja, sementara di rumah kita masih sembahyang kepada berhala atau kepada leluhur. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi pada saat yang lain kita minta tolong pada orang pintar, para dukun atau paranormal. Dan yang kedua, yang lama dari hidup kita adalah sifat, perilaku, karakter, pola pikir, pola hidup. Kalau sudah baca dalam Kolose 3, 5-9, sifat-sifat dosa kita yang lama harus kita matikan, kita buang dan kita tanggalkan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakan, penyembahan berhala, amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ciptaan baru artinya yang baru sudah datang. Yang baru yang sudah datang adalah iman, kepercayaan kita kepada Kristus saja. Sekarang setelah kita ada dalam Kristus, jangan keluar dari Kristus. Teruslah berpegang teguh dalam iman kepada Kristus. Kemudian yang baru artinya
adalah karakter, sifat, perilaku, pola hidup, dan pola pikir kita yang baru dalam Kristus. Harus kita munculkan, kita tunjukkan. Setelah kita percaya dan dibaptis, kita harus buktikan iman kita melalui perubahan hidup kita. Kolose 3 ayat 10 katakan bahwa kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Oleh sebab itu kita memunculkan kehidupan baru yang dipenuhi atau dikuasai oleh kasih Kristus. Jangan membeda-bedakan suku, ras, golongan, status sosial. Tunjukkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, hati yang mengampuni, tidak dendam. Hanya kasih Kristus yang menyempurnakan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Menjadi ciptaan baru adalah anugerah terbesar dalam hidup kita, yaitu saat kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka, pastikan bahwa saya dan saudara sebagai orang berdosa telah percaya pada Kristus dan dibaptis sebagai tanda ketaatan pertobatan. Kita harus sadar bahwa kita perlu Juru Selamat, sebab kita tidak dapat menyelamatkan diri. Teruslah tinggal di dalam Kristus sampai akhir hidup kita. Pastikan bahwa kehidupan lama kita yang penuh dosa telah kita matikan, kita buang, kita tanggalkan. Tanggalkan iman, kepercayaan agama yang lama. Buang segala sifat dan karakter kita yang lama, yang penuh dosa. Dan yang ketiga, pastikan bahwa kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus, yaitu hidup yang dikuasai, diwarnai oleh kasih Kristus, yaitu belas kasihan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan hidup yang penuh pengampunan. Dan biar kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat melalui karakter hidup kita yang telah diubahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami rindu menjadi orang yang sudah dilahirkan baru, ciptakan baru, dan memiliki karakter Kristus yang menguasai hidup kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.